Tema kita pada siang hari ini adalah rumah Al-Quran. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Waktu kita di dalam perut ibu, oleh Allah dikasih rumah. Tipenya RSSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Tapi nanti kita juga dikasih rumah RSSSD. Rumah sangat sempit, tapi selonjor saja mah bisa. Di mana tuh ya yang bisa selonjoran? Di kuburan. Jadi kalau di perut ibu nggak bisa selonjoran ya. Jadi 9 bulan ngerengkol aja ya. Tapi kalau nanti di kuburan bisa selonjoran. Tapi kemudian Allah juga ngasih rumah di dunia, Bu. Walaupun ada yang punya sendiri, ada juga yang ngontrak. Ada juga yang rumahnya di kolong jembatan, ada yang rumahnya di emper toko, ada rumahnya itu dari tumpukan batu, ada itu di dunia macam-macam. Jadi ada rumah masa kini, ada rumah masa gitu. Tapi nanti juga ada rumah terakhir. Namanya Jannah, sorga, Darussalam, rumah yang penuh dengan kesejahteraan. Kemudian ada juga An-Nar, neraka, itu namanya Darul Bawar, rumah yang penuh penderitaan. Kalau di sorga bahagia, kalau di neraka sengsara. Kalau di sorga senang, kalau di neraka susah. Kalau di sorga bebas, tapi kalau di neraka dirantai, dibelenggu, nggak bisa apa-apa. Nah, rumah Al-Quran adalah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Di rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran itu disebut rumah Al-Quran. Mau besar, mau kecil, mau biasa, mau megah, mewah. Kalau di dalamnya dibacakan Al-Quran, itu rumah Al-Quran. Nah, al-baitu idza tuliya fihi kitabullahi ittasa'a bi ahlihi. Jadi rumah yang apabila di dalamnya dibacakan Al-Quran, itu keluarganya itu bakal lapang, lapang, bukan hanya senang tapi lapang, nggak sempit. Wa katsura khairuhu, kebaikannya banyak itu di rumah itu kalau dibacakan Quran. Kemudian wa hadaratul malaikat, di rumah itu banyak hadir malaikat. Kemudian wa kharajat minhu syayatin, setan-setan itu keluar dari rumah itu. Kemudian wal baitul ladzi lam yusla fihi kitabullah dhaqa bi ahlihi wa qalla khairuhu. Kemudian wa tanakkabat anhul malaikah wa hadarahu syayatin. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka kemudian penduduknya, penghuninya sempit. Kemudian kebaikannya sedikit. Malaikat jauh,
nggak mau hadir. Yang hadir adalah setan. Ya. Jadi di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran banyak setannya, Bu. Banyak keburukannya, ya. Bahkan penghuninya, ya, sumpek hidupnya, Bu. Ya. Oleh karena itu paling tidak, ya, di rumah itu ada satu mushaf Al-Quran. Ya. Bagusnya sih setiap orang satu mushaf Quran, Bu. Jadi kalau semua penghuni rumah itu baca Quran, banyak kebaikannya. Ya. Setan keluar dari tempat itu, malaikat pada datang. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi rumah Al-Quran itu rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Yang kedua, rumah Al-Quran bukan kuburan. Bukan kuburan. Karena kuburan bukan tempat baca Quran. Jadi kalau di rumah tidak dibacakan Al-Quran, tidak ada yang baca Quran, itu berarti rumah kuburan. Kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, banyak setannya, Bu. Ya. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Ya. Jadi Ibu kalau mau tahu kuburan yang sebenarnya, adalah rumah yang di dalamnya tidak ada orang yang baca Quran. Ya. Kenapa inna syaitan? Karena syaitan itu yanfiru akan lari minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Ibu siapa yang pernah di rumah baca surat Al-Baqarah sebanyak 286 ayat? Siapa, Bu? Berarti di rumah itu nggak ada setan. Ya. Kalau belum pernah di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, ya, satu surat penuh, berarti masih ada setan. Ya. Kalau bisa di rumah itu jangan ada setan. Satu aja repot, apalagi setannya banyak. Ya. Usahakan, Bu. Minimal surat apa, Bu? Surat Al-Baqarah. Ya. Jadi jangan kalian jadikan rumah itu seperti kuburan. Tidak pernah di dalamnya dibacakan Al-Quran. Padahal sebenarnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Lumayan banyak ya. 1 jam lebih atau kurang, Bu, kalau baca surat Al-Baqarah? Lebih, ya. Tapi tidak harus sekaligus, Bu. Ya. Bisa dicicil. Misalnya kalau sholat itu 5 kali, ya, Bu, ya. Ya, sholat itu 5 kali, nah 286 dibagi 5 kan bisa, Bu. Ya. Jadi 1 kali baca 50 ayat lah. 50 ayat ya, Bu, 1 kali baca. Jadi kalau 5 kali berarti 250 ayat ya. Masih kurang 36 ayat ya. Boleh, Bu. 1 hari itu kan 24 jam ya. Bisa, Bu. 24 jam khatam surat Al-Baqarah. Apa fadilahnya? Apa hikmahnya? Yaitu setan akan lari dari rumah. Kemana larinya, Bu? Larinya kemana, Bu? Ke kuburan larinya dia. Gitu. Tapi kalau di rumah tidak pernah dibacakan Quran, kalau ke kuburan baca Al-Quran, berarti setannya lari kemana, Bu? Lari ke rumah, Bu, setannya. Kemudian, rumah Al-Quran adalah rumah bertabur cahaya. Rumah yang terang benderang, Bu. Walaupun tidak ada listrik, Bu. Ya. Kalau di rumah
penghuninya baca Quran, maka rumah itu adalah rumah bertabur cahaya, rumah terang benderang. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah an-nur. Apa an-nur itu? Cahaya kan Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu tidak hanya bisa menerangi rumah kita, tapi juga bisa menerangi hidup kita, hati kita. Bisa menerangi rumah kita, bisa menerangi hati kita, bahkan bisa menerangi hidup kita. Orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang anti Al-Quran, orang yang benci Al-Quran, orang yang alergi Al-Quran, maka disebut zalim. Orang yang hidup dalam kegelapan. Ya. Oleh karena itu kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti, min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa anzalna, dan kami sudah turunkan ilaikum, kepada kalian, nuron. Apa nuron? Cahaya, mubinan, yang nyata. Ya. Banyak kita berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya hidayahmu, yaitu Al-Quran, sebagaimana engkau terangi bumi dengan cahaya mataharimu, ya, selama-lamanya dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Ya. Jadi hati terang, rumah terang, hidup terang, Bu, kalau kita dekat dengan Al-Quran. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu, dia berkata, maka manusia akan selalu berada dalam kegelapan jika mereka tidak mendapat mencapai diri dengan cahayanya. Ya. Allah itu nur, ya, ala nur. Ya. Allah itu cahaya di atas cahaya. Ya. Cahaya yang paling terang itu Allah, dan Allah itu sumber cahaya. Allah itu pemilik cahaya. Makanya kita minta cahaya kepada Allah, dan kemudian Allah turunkan, yaitu Al-Quran, ya, sebagai cahaya buat manusia. Karena manusia itu butuh cahaya. Pertama cahaya mata. Cahaya mata berarti matahari. Allah kasih itu gratis, nggak usah bayar, Bu. Bertahun-tahun nggak pernah padam ya. Gitu. Kalau bayar berapa, Bu? Ya. Tuh yang punya token. Ya. Habis beli. Matahari mah nggak pernah padam. Ya. Bayangkan kalau matahari pakai token, berapa pulsanya dia? Gratis itu, Bu. Ya. Dari dulu sampai sekarang. Daripada matahari padam, maka hidup kita yang padam, mati, ya. Tapi ternyata manusia tidak hanya butuh cahaya mata, manusia juga butuh cahaya hati. Makanya dari dulu Allah turunkan cahayanya, yaitu berupa kitabullah, agamanya, ya, kitabnya, dinullah, ya. Jadi yang dibawa oleh Nabi yang berupa cahaya itu ada dua, Bu. Yang pertama Al-Huda, petunjuk, itu Al-Quran. Yang kedua agama yang benar, yaitu Islam. Maka dengan Al-Quran, dengan Islam, insya Allah hidup senantiasa berada dalam naungan cahaya Allah. Apa kata Nabi SAW? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Ya. Nawiru, terangi oleh kalian, buyutakum, rumah-rumah kalian, bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Wala tattakhiduha kubura, dan jangan sekali-kali kamu jadikan rumah itu seperti kuburan. Kama fa'alat al-yahud wa nasara, seperti yang pernah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian selanjutnya, rumah Al-Quran adalah rumah yang penuh dengan ketenangan. Ya.
karena dihuni oleh orang-orang yang gemar berzikir. Jadi kalau hidup mau tenang, perbanyak berzikir. Apa zikir itu? Pertama sholat. Ya. Jadi kalau rumah kita mau tenang, hati kita mau tenang, hidup kita mau tenang, perbanyak zikir. Ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Tidur mau tenang bu, setiap bangun baca zikir bu. Apa tuh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ternyata masih ngantuk mau tidur lagi. Bismika Allahumma. Itu ibu kalau antara bangun dan tidur lagi, ya, suka diselang dengan zikir nggak bu? Ya, yang kita bangun lihat jam baru 12:30 tidur lagi. Zikir nggak bu? Enggak kayaknya bu ya? Enggak kan? Harusnya kan buka Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Masih ngantuk, tidur lagi. Bismika Allah. Iya itu. Apalagi kemudian kalau kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar rabbighfirli. Baru tidur lagi bu. Ya. Enggak ya, enggak baca itu ya. Iya, makanya tidurnya gelisah terus bu. Ya. Jadi ternyata Allah ngasih ketenangan itu lewat zikir, bukan hanya ketika kita bangun bu. Ketika tidur pun insya Allah kita tenang, tidak akan diganggu oleh setan. Cuman tadi Alhamdulillahilladzi ahyana nggak baca, Bismika Allahumma juga nggak baca. Apalagi sampai baca La ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar rabbighfirli. Bayangkan loh, ya, bangun tidur mau tidur lagi minta ampun kepada Allah. Sebab kita tidak tahu setelah tidur bangun lagi nggak bu? Iya. Ya. Kita sekarang kan masih dipanjangkan umur Allah. Ya, tidur bangun lagi, tidur bangun lagi, tidur bangun lagi. Ya. Bagaimana kalau sudah tidur tidak bangun lagi kan bu? Ya. Apalagi kita sampai baca ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani kan ya. Itu kalau ibu mati, matinya dalam keadaan suci bu. Ya. Jadi ibu tidur apa malam baca itu misalnya. Sebelum pagi meninggal, insya Allah mati dalam keadaan fitrah. Ya. Kemudian yang kedua zikir itu apa? Zikir itu al ilmu bu. Ya. Ini termasuk majelis zikir bu. Ini bikin tenang bu. Ya. Jadi kalau di tempat ini ada yang tidur, saya bangga bu. Berarti sukses bu. Saya berhasil bikin tenang ibu. Ya. Ya. Kan tidak mungkin tidur kalau tidak tenang ya bu ya. Bisa nggak tidur kalau nggak tenang? Nggak bisa. Jadi kalau ada yang tidur di sini berarti dia tenang bu. Ya. Makanya kalau ibu susah tidur datang aja ke Babu Tapa bu. Insyaallah bu. Iya. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat. Dengan berzikir kepada Allah, hati bakal tenang. Ya. Gitu. Jadi dengan sholat itu tenang. Ya. Dengan zikir tenang. Dengan ilmu juga tenang. Ya. Sholat juga zikir bu. Ya. Sholat zikir. Aqimis sholata lidzikri. Ibu kalau banyak masalah mau tenang sholat bu. Dirikan olehmu sholat untuk berzikir kepadaku. Ya. Jadi Rasul itu kalau ada masalah, bu, sholat Rasul itu. Sholat Rasul itu. Enggak ke diskotik, enggak bu. Ya, enggak nonton film atau apa gitu, piknik, enggak, sholat. Ya, karena sholat itu ya adalah hiburannya Rasul SAW. Bikin tenang itu ya. Demikian pula Al-Quran bu. Kalau mau tenang, ya, maka baca Quran, bu. Ya. Karena Al-Quran itu oleh Allah SWT disebut juga al-zikir. Ya. Ya.
dan sungguh kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat. Ya. Jadi zikir itu luar biasa, Bu. Ya, zikir itu banyak. Ya. Jadi kalau kita dikasih lisan, dipakai berbicara yang baik, itu zikir, Bu. Dikasih tangan, ya, digunakan untuk berbuat baik, itu zikir, Bu. Dikasih kaki, digunakan untuk melangkahkan ke tempat yang baik. Jadi dari rumah ke Masjid Baitul Taqwa, kita sedang berzikir kepada Allah dengan kaki kita, Bu. Ya. Melihat yang baik-baik, maksudnya mata kita sedang berzikir. Mendengar yang baik-baik, ya, itu kita sedang berzikir. Ya, sekali lagi rumah Al-Quran adalah rumah yang penuh dengan ketenangan karena dihuni oleh orang-orang yang gemar berzikir. Jadi rumah itu adalah darul zikri, ya. Tidak hanya darul Quran tapi darul zikri, darul ilmi, kan ya. Masalul baitil ladzi yudhkar Allahu fihi wal baitul ladzi la yudhkar, ya. La yudhkar fihi la yudhkar Allahu fihi masalul hayy wal mayyit. Rumah yang di dalamnya, ya, digunakan untuk berzikir, ya, dibandingkan dengan rumah yang di dalamnya tidak digunakan, ya, untuk berzikir, seperti orang hidup dengan orang mati, Bu. Ya. Jadi di rumah itu tidak ada kehidupan, Bu. Kalau kemudian di rumah itu tidak ada orang yang berzikir, Bu. Ya. Gitu. Makanya ada zikir pagi dan petang, ya. Zikir pagi dan petang, ya. Kalau tidak semuanya, paling tidak salah satunya, ya, suaminya misalnya sore, ya, pulang kerja, istrinya pagi, kan gitu, ya. Kan ada, ya. Ada. Kalau yang tidak punya bisa di download, ya. Di Play Store, tulis zikir pagi dan petang, itu ada, Bu. Ya. Supaya apa? Supaya di rumah itu ada ketenangan, Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, bahwa rumah Al-Quran itu rumah yang di dalamnya, ya, penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena penghuninya gemar berzikir, ya. Tadi gemar menuntut ilmu, gemar membaca Al-Quran, gemar sholat, kan itu, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, rumah Al-Quran adalah rumah yang penuh dengan berkah, ya. Berkah itu adalah, ya, apa, Bu? Kebaikan yang banyak, ya. Al-khair al-katsir, itu berkah, ya. Kemudian berkah itu adalah, ya, apa? Kebaikan yang bertambah, ya, itu berkah, ya. Berkah juga adalah kebaikan yang kekal, yang tetap, itu berkah, ya. Dan ternyata rumah Al-Quran itu adalah rumah yang di dalamnya, ya, penuh dengan keberkahan. Karena Al-Quran itu kitabun mubarak, ya, kitab yang diberkati. Jadi kalau kita mau diberkahi oleh Allah, baca Quran, Bu. Ya. Pelajari Al-Quran, kaji Al-Quran. Jadi di rumah itu ada mushaf Quran, ada terjemah Al-Quran, ya, ada juga tafsir Quran, ya. Ibu punya tahfidz Quran, ada tuh. Ada Quran khusus untuk menghafal, ada, Bu. Ada Quran khusus untuk belajar tajwid, ada tuh. Quran tajwid, ada, Bu. Ada Quran terjemah, ada tafsir Quran, ada mushaf Quran, ya. Itu yang akan, ya, mendatangkan keberkahan di rumah kita. Rumah kita penuh dengan kebaikan dan rumah kita tetap dalam kebaikan. Bahkan nanti rumah kita akan menjadi sorga, ya. Sorga yang di dalamnya kebaikannya tuh kekal, tidak berubah, ya.
Jadi kitabun Al-Quran itu adalah sebuah kitab anzalnahu yang telah kami turunkan ya, ilaika kepadamu Muhammad mubarak yang diberkati ya, liyadabbaru ayati untuk kalian ya renungkan ayat-ayatnya ya, waliyatadzakkaru ulul albab dan untuk dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Jadi wajib kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Wajib juga kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Menjadikan pelajaran. Ya. Silakan Bu. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan.